Berhubung tahap pengisian DRH akhir CPNS sudah selesai, lalu selanjutnya apa? Preview. Preview. Oke, aku bakal mulai ya dari selesai pengisian DRH akhir. Nah, kalau sudah selesai melakukan pengisian DRH akhir ya, kita tinggal menunggu. Menunggu apa, Kak? Menunggu ketidakpastian. Ya tentu menunggu untuk mendapatkan SK CPNS. Terus berapa lama Kak kita harus nunggu supaya dapat SK CPNS? Kalau berdasarkan pengalaman aku kemarin, SK CPNS terbit itu sekitar 1 atau 2 bulan setelah pengisian DRH akhir. Nah, kalau di tahun sekarang, tahun 2025 ya, kita kan udah tahu sendiri nih, ya. Kalau untuk pengangkatan CPNS yang tahun 2024 itu kan sempat diundur. Dulu sempat diundur sampai bulan Oktober, terus keluar lagi info dari Mentan itu paling lambat di bulan Juni tahun 2025. Berarti kalau paling lambat bulan Juni tahun 2025, ya kemungkinan untuk SK CPNS ini akan terbit di bulan sekarang sampai di bulan Juni nanti. Tapi pastinya itu bulan apa, Kak? Nah, aku pribadi nggak bisa jawab secara pasti ya, jadi lebih baik kita tunggu aja sampai infonya keluar. Aku mau cerita sedikit terkait bagaimana sih untuk mekanisme pembagian SK CPNS ini. Nah, kalau berdasarkan tahun aku kemarin ya, teman-teman, itu pembagiannya melalui email. Jadi kan waktu kalian mengisi daerah itu ada disuruh ngisi email, iya nggak? Nah, jadi, email yang kalian input itu kan harus aktif karena nanti akan dikirimnya lewat email itu. Terus kalau SK CPNS kalian udah terbit, nah kalian bisa tuh ya untuk mulai cari informasi mungkin tentang seragam. Nah, sebenarnya untuk persiapkan seragam ini tuh nggak harus nunggu SK keluar, bahkan sebelum SK keluar pun kalian sebenarnya udah harus cari informasi ya tentang seragam apa yang mungkin perlu ya untuk disiapkan, karena nggak mungkin ya kita tiba-tiba jarit seminggu jadi. Nah itu kan susah. Tapi sebenarnya untuk seragam ini ya balik lagi ya ke instansi masing-masing, apakah mewajibkan untuk menyiapkan beberapa seragam atau mungkin tunggu pengadaan. Intinya kalau memang misalkan perlu ya wajib gitu untuk disuruh buat seragam, ya kalian cari informasi ya di instansi kalian seragam itu kayak gimana. Kalau kalian dari instansi kejaksaan, sangat beruntung banget ya nonton video sekarang ini, karena aku sebenarnya udah pernah buat video tentang seragam-seragam apa yang disiapkan saat kalian itu nanti bekerja di tempat tugas. Kalau kalian belum nonton video dari aku tentang pembahasan seragam, bisa klik aja link yang muncul di pojok kanan atas video ini, atau nanti aku juga bakal tambahkan linknya di kolom deskripsi. Oh ya, di sini juga ada yang tanya ya, apa sih itu SPMT atau TMT, terus bedanya itu apa sih, Kak? Nah, mungkin di sini aku bakal kasih tahu ya teman-teman. Kalau TMT itu singkatan dari terhitung mulai tanggal. Nah, tanggalnya ini tuh maksudnya adalah tanggal kalian diangkat jadi CPNS. Dan itu tertera di SK CPNS teman-teman. Jadi kalian itu tahu TMT ketika ya udah dapet SK pengangkatan CPNS. Dan di SK CPNS ya FYI buat teman-teman, nggak hanya kita tuh tahu TMT aja. Tapi di SK CPNS kita juga akan tahu dapat penempatan di mana. Nah ini kan ada yang tanya juga ya, Kak, penempatan itu kapan sih Kak diumumin? Itu nanti akan berbarengan teman-teman kalau sudah dapat SK CPNS. Terus selain penempatan juga di SK itu kalian akan bisa lihat gaji pokok. Dan tentu ya untuk SK CPNS ini yang nerbitin itu dari pusat. Sedangkan kalau SPMT itu singkatan dari surat pernyataan menjalankan tugas. Nah, di situ akan tertera tanggal kalian mulai menjalankan tugas di tempat tugas yang baru. Dan untuk SPMT ini yang nerbitin adalah kantor atau tempat tugas yang kalian dapatkan ya saat penempatan. Nah, jadi untuk SK CPNS dan SPMT itu suratnya terpisah, teman-teman. Jadi gimana? Kalian udah paham kan? Atau masih bingung tentang TMT dan SPMT?
Oke, kita next ya. Tadi kan udah nunggu nih ya SKCPNS. Setelah kalian menunggu sekian bulan purnama kan dapat SKCPNS, habis itu tahap selanjutnya adalah kalian harus lapor ke tempat tugas yang baru. Tapi kalian jangan tiba-tiba main langsung ke kantornya aja ya. Kalian harus konfirmasi dulu ke kantornya supaya semuanya itu jelas. Karena gini teman-teman, sebelum kalian lapor itu ada berkas yang atau ketentuan lain gitu ya yang harus kalian penuhi atau persiapkan sebelum datang ke kantor itu. Terus konfirmasinya gimana, Kak? Aku sangat menyarankan kalian ya, pokoknya setiap kalian sebelum lapor itu usahakan dapat teman yang satu tempat tugas yang sama gitu ya. Supaya kalian itu bareng-bareng gitu teman-teman, konfirmasinya itu samaan. Nah, kalau kalian nggak ada teman, itu kan yang jadi masalah ya. Kalian bisa mulai aja untuk coba hubungi media sosial dari kantornya ya, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, apapun itu ya, atau website resminya gitu. Untuk menanyakan tentang hal-hal apa yang perlu kalian persiapkan untuk datang ke kantor ya, untuk lapor. Karena kan kalau kita ya, sebagai perantau apalagi, misalkan ada beberapa berkas atau hal yang tertinggal di rumah, nah itu kan repot banget ya teman-teman untuk bawanya. Apalagi yang jaraknya jauh. Kan nggak mungkin juga ya kita terbang gitu ya ke pulau, ke rumah asal kita ya, kalau kita jauh gitu dari kantor, hanya untuk ngambil satu berkas. Nah itu kan kayak ya nggak mungkin gitu. Makanya kalau di awal udah jelas gitu ya, kalian udah punya catatan atau punya informasi gitulah secara lengkap kan tentang berkas atau hal yang perlu dibawa ya, begitu kalian sampai kantor udah kalian semuanya udah clear gitu. Dan saat datang ke kantor itu kan ada beberapa kayak agenda gitu ya, maksudnya kayak ada beberapa kegiatan yang harus kita lewati gitu, dan ya tentu itu bareng-bareng gitu sama teman-teman yang lain kan. Jadi supaya ya kalian nggak ketinggalan gitu. Dan kalau misalkan ada yang tanya lagi, Kak, kita awal lapor itu bawa apa aja sih? Terus kita ngapain aja sih Kak nanti saat awal datang ke kantor? Tenang aja teman-teman, karena aku juga udah pernah nih buatkan video tentang hal ini di video aku sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum tonton, bisa tonton aja. Klik link yang muncul di pojok kanan atas di video ini, atau kalian juga bisa cek aja kolom deskripsi bawah video ini. Nanti aku akan sertakan linknya dan kalian bisa tonton di situ secara lengkapnya. Dan kalau kalian udah lapor, udah deh, kelar. Kalian tinggal bekerja seperti biasa.